Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tampes. Bertemu lagi di acara Baceo edisi ke-6, di mana Baceo ini merupakan akronim dari berbagi cerita dan obrolan, yang merupakan persembahan dari Mojang Jakarta Kota Banjar yang dalamnya bertujuan untuk menginformasikan, memberi ajakan, bahkan kolaborasi bersama narasumber tentunya yang berkompeten. Perkenalkan, nama saya Vina Fatmawati. Saya merupakan Mojang Wakil 1 Kota Banjar 2018. Yang sebelumnya Baceo ini menghadirkan seperti informasi yang sedang hits ya. Sebelumnya di acara Baceo sebelumnya itu ada yang Moro UMKM, jadi di mana Moka itu berkolaborasi dengan Dinas UMKM, dan sebelumnya juga Moka itu berkolaborasi dengan Kapolres. Luar biasa sekali ya. Sekarang Mojang itu merupakan wadah kepemudaan yang dalamnya bisa andil diikut serta di kolaborasi bersama instansi yang lainnya. Dan tentunya sekarang edisi yang ke-7 yang ke-6 ini berkolaborasi mengenai tentang bagaimana sih pemulihan masa depan. Seperti itu ya. Tentunya kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa hebatnya. Tapi sebelum semakin penasaran, saya akan sapa dulu nih teman-teman yang udah menonton YouTube dari Kepoin Studio, dan jangan lupa ya di subscribe dulu. Dan mohon izin telah informasikan bahwa kami bertiga sudah melakukan vaksin, jadi izinkan kami untuk dibuka masker terlebih dahulu. Nah, sebelumnya mari kita sambut kedua narasumber kita, yaitu di sebelah kanan saya ada, boleh panggil Kang aja ya, Kang Zena sama Kang Daniel ya. Kang Zena merupakan dari Bawaslu lah, kalau Kang Daniel dari KPU. Nah, takutnya nanti teman-teman banyak yang nggak percaya nih, saya perkenalkan siapa sih Kang Zena ataupun siapa yang dari, boleh dari Akang, Kang Zena sama Kang Daniel boleh dikenalkan diri terlebih dahulu aja ya. Mangga Akang dulu, boleh siapa aja? Dulu? Okay. Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Nama saya Dani Daniel Muhlis. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua KPU Kota Banjar. Jadi mungkin ini Teh Vina saya yang kedua kali. Alhamdulillah berarti ya. Jadi saya Ketua KPU periode 2013-2018 dan 2018-2023. Jadi sebentar lagi akhir periode berarti. Alhamdulillah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jainal Mulkakin. Saya pengampu divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat. Jadi saya juga berterima kasih kepada Moka nih, karena saya juga sebagai Koordip partisipasi masyarakat, di mana saya itu mendorong daripada masyarakat untuk ikut mengawasi. Mungkin seperti itu, dan saya juga adalah anggota pengawas pemilu. Udah dari tahun 2008, itu kan 2014 dan sampai sekarang. Lebih senior, lebih berpengalaman ya, berarti ya. Berarti alhamdulillah sekali ya, kita di edisi yang sekarang tuh sebentar lagi kita akan melakukan Pilkada 2024, dan alhamdulillah kita sekarang bisa kolaborasi nih antara KPU sama Bawaslu. Yang kita ketahui KPU sama Bawaslu itu pasti berkolaborasi juga kali dalamnya ya, ikut andil dalam Pilkada seperti itu ya. Nah, untuk mempersiapkan untuk tahun depan, sebenarnya saya pengen tahu nih, udah persiapan sudah sampai mana sih antara KPU sama Bawaslu? Dan kita hanya menggarisbawahi di bidang pemuda. Kenapa? Karena pemuda itu kan aset bangsa, betul nggak Kang? Betul. Yang harus kita jaga, dan di mana dalamnya yang pengganti, mungkin yang pengganti Kang Daniel sama Kang Dino juga pemuda sekarang ya. Nah, bagaimana sih udah persiapan dari KPU sama Bawaslu untuk menghadapi Pilkada 2024 itu, yang dimana notabene banyak sekali teman-teman mungkin yang baru pertama kali nih saya sebagai disuruh jadi pemilih tahun 2024 seperti itu ya. Boleh ya dijelaskan dulu persiapannya kayak gimana seperti itu, boleh? Baik, sebelum menjawab pertanyaan Teh Vina, saya ingin sedikit meluruskan. Boleh. Jadi di 2024 itu ada 2 penyelenggaraan. Jadi bukan hanya Pilkada, justru yang terdekat itu adalah pemilu. Dan termasuk sekarang kita sudah mulai tahapannya pemilu 2024. Jadi nanti pemilu dulu, baru kemudian Pilkada. Nah, lalu kemudian ada beberapa hal juga yang ingin saya sedikit perjelas juga bagi kaula muda ya, terutama. Saya tuh agak sedikit terganggu dengan misalnya terminologi yang biasa berkembang dan dipahami oleh masyarakat,
bahwa hampir kebanyakan masyarakat itu kan memaknai pemilu itu sebagai pesta demokrasi kan gitu ya. Begitu, betul. Biasanya disebut pesta demokrasi. Nah, saya itu termasuk hari ini salah satu ya dari sekian banyak orang yang mungkin sedang gigih untuk mencoba merubah paradigma itu, Teh Vina. Jadi harapan saya masyarakat kita ini memaknai pemilunya jangan lagi pesta, tapi harus hajat. Jadi hajat demokrasi. Kenapa? Karena pilihan diksi ini penting karena akan mempengaruhi mindset. Nah, kenapa bedanya antara pesta dengan hajat? Kalau pesta itu kan identiknya dengan hura-hura, poya-poya gitu ya. Poya-poya, gelimang uang. Nah, kalau hajat ini satu kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah kebutuhan. Jadi harapan saya ketika kita memaknai pemilu sebagai hajat demokrasi, pemilu itu dijadikan sebagai kebutuhan. Karena ketika masyarakat kita memaknai pemilu sebagai kebutuhan, maka yang akan muncul adalah tanggung jawab. Nah, itu ya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan soal apa yang sedang kita persiapkan. Jadi yang sudah kita persiapkan pertama sekarang karena KPU ini kan bekerja berdasarkan regulasi. Kita ada PKPU 3 2022 ini soal tahapan. Jadi ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan yang sudah dilalui pertama adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi kita sudah sudah menetapkan, KPU Republik Indonesia sudah menetapkan peserta pemilu yaitu partai politik. Lalu tahapan kedua yang sudah kita lewati adalah pembentukan badan ad hoc. Ada PPK, ada PPS, PPK di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa, dan besok kita akan melantik Pantarlih, petugas pemutahiran pemilih di basisnya TPS, ada kurang lebih 609 orang. Lalu berikutnya tahapan yang terdekat lagi adalah pemutahiran data pemilih. Nah, ini yang tahapan yang paling penting dan saya berharap teman-teman kaula muda, warga masyarakat Kota Banjar untuk juga turut serta berpartisipasi dalam tahapan pemutahiran data pemilih karena ini adalah salah satu tahapan yang akan menentukan Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda ini terdaftar atau tidak sebagai pemilih. Karena salah satu syarat bisa memilih itu harus terdaftar. Saya kira tahapan yang sudah berjalan itu yang sudah kita lakukan. Termasuk itu beberapa kesiapan yang sudah kita lakukan berdasarkan regulasi tahapan. Saya kira itu. Itu bagian dari KPU ya. Boleh dari Kang Zain. Kang Zainal ya. Boleh dari persiapan dari Bawaslu seperti apa sih untuk menghadapi pemilu sama pilkada ini sekarang? Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Kang Daniel itu sudah sama sebetulnya dengan Bawaslu. Cuman Bawaslu itu kan sebagai pengawas di sini. Apakah misalkan tahapan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Jadi di sini kewenangan Bawaslu begitu luas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, baik itu mengawasi program-program yang sudah ditetapkan maupun dari sisi KPU sendiri. Jadi kenapa itu kan Bawaslu itu harus menjaring partisipasi masyarakat? Karena anggota Bawaslu itu cuma 3 untuk kota. Karena kenapa? Sekarang timbul pertanyaan, kenapa Ciamis itu ada 5? Sedangkan Banjar itu ada 3. Ini berdasarkan undang-undang bahwa ketika jumlah penduduk itu di bawah 500.000, maka jumlah anggota Bawaslu-nya itu cuma 3. Ketika misalkan jumlah penduduknya itu 500.000 ke atas, itu 5. Jadi kami terus-menerus bersinergi. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Teteh, bahwa kami juga itu untuk partisipasi masyarakat itu mengarah kepada generasi muda. Sebagaimana kami di sini ada program, ada program Bawaslu Sabah Sekolah. Yang ini maaf, betulnya ini KPU duluan gitu kan untuk program ini. Tapi ini Kang Daniel, tantangannya bagi kita itu di anggaran. Kalau kami itu kan bukan satker. Jadi kalau Kang Daniel dari KPU itu misalkan bisa merencanakan, langsung bisa dieksekusi. Kalau kami itu ini non budgeter gitu kan. Iya, jadi bagaimana kami itu meningkatkan partisipasi masyarakat, itu kan. Jadi betul seperti apa yang tadi dikatakan, kami itu lebih mendorong ke generasi muda. Untuk andil untuk ikut andil. Jadi begini, bukan saja dengan lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 2017, bukan saja kepada generasi muda. Di sini di pasal 5 itu ada
kelompok disabilitas. Jadi ketika kelompok disabilitas itu sudah memenuhi persyaratan, dia itu boleh untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD, DPR, DPD, bahkan presiden dan wakil presiden, itu kan, dan sebagai pemilih. Mungkin itu perbedaannya. Kami fokus pada bidang pengawasannya, kalau KPU itu pada teknis pelaksanaan tahapan. Mungkin seperti itu. Iya, boleh. Terima kasih untuk Kang Daniel sama Kang Zainal. Tentunya untuk kedua-duanya tuh saling melengkapi ya, antara teknisnya kayak gimana dan bagaimana sih cara untuk sebagai pengawasnya ya. Dan saya tertarik nih dari obrolan sama Kang Daniel sama Kang Zainal itu, dan menyambung sama tema kita malam kali ini, yaitu untuk pemuda cerdas tak termakan hoax ya. Sekarang kan banyak sekali nih pemuda yang termakan hoax yang beredar seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan di pertanyaan yang berikutnya, kita akan berterima kasih dulu nih kepada Becket KP, di mana malam kali ini kita bisa berkolaborasi, berbincang-bincang di tempat yang dari KP ini kan ya. Bisa untuk makan dari luar, untuk bisa meeting di sini ya. Tempatnya juga enak. Saya aturkan terima kasih. Dan untuk juga yang udah teman-teman yang udah pasti nonton ya, jangan lupa di subscribe dulu di IG-nya Kepoin Studio. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Kang, untuk mengenai tentang tema kita yaitu pemuda cerdas tak termakan hoax. Bagaimana sih hal cerdik yang akan dilakukan dari tim KPU sama tim Bawaslu nih sebagai tim yang di belakang layar tentunya ya, yang nanti akan melakukan pilkada sama pemilunya, seperti apa? Hal cerdiknya untuk para pemuda yang pertama kali mungkin banyak yang cekasar nama, aku mah ikutan sama si ini, ikutan si ini, pokoknya yang kenal dicoblos, kalau nggak mah enggak gitu. Nah, yang biar stigmanya kayak gitu kayak gimana sih? Berarti itu. Ya, saya dari Bawaslu menyarankan kepada generasi muda. Jadi jadilah pemilih yang cerdas dan berkualitas. Yang cerdas itu yang bagaimana? Jadi ketika kita memilih seseorang, kita harus tahu apa visi dan misi daripada calon tersebut, itu kan. Jadi jangan sampai kita itu memilih seseorang itu tidak mengetahui visinya apa, misinya apa, karena kita itu akan dibawa 5 tahun ke depan itu oleh parlemen tersebut, gitu kan, pemimpinan tersebut, gitu kan, pemilih yang cerdas, gitu kan. Selain itu, kita juga harus mengetahui, misalkan latar belakang dari Pak calon tersebut. Latar belakang bukan cuma dari pendidikan saja, akan tetapi bagaimana si calon tersebut itu bergaul di masyarakat, itu kan. Apakah misalkan dia juga bekas misalkan narapidana, itu kan kita juga harus mengetahui, harus paham, gitu kan. Ketika kita itu akan menentukan pilihan, itu. Nah, terus pemilih cerdas dan berkualitas, gitu kan. Jadi ketika kita itu sudah menentukan pilihan, kita jangan hanya misalkan, oh ini visinya misalkan si A itu bagus, itu kan programnya bagus. Jangan-jangan visi dan misi program dari si A itu sebagai calon itu, ini hanya untuk melengkapi persyaratan dari KPU, gitu kan. Jadi kita jangan cuma berhenti ketika kita itu telah menentukan satu pilihan di bilik suara, akan tetapi kita juga harus mengawasi apakah program tersebut itu dilaksanakan atau tidak. Apakah program itu hanya sekedar hiasan, gitu kan, atau persyaratan ketika dia itu akan melenggang, gitu kan, menjadi calon parlemen, gitu kan. Mungkin itu dari baik. Teh Pina, sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan begini. Saya tuh sering mengkategorisasi pemilih. Jadi pemilih itu kan ada kategorisasi. Setidak-tidaknya ada 3 yang saya identifikasi. Pertama, ada pemilih itu yang pemilih pragmatisme oriented. Lalu yang kedua, ada pemilih yang emosional afektif, dan yang ketiga ada pemilih yang rasional kognitif. Nah, ketiga tipologi pemilih ini pasti berkonsekuensi terhadap cara pandang, preferensi dia dalam menggunakan hak pilihnya. Kalau pemilih kategori pertama yang disebut dengan pemilih pragmatisme oriented, ini adalah kategori pemilih yang dia menggunakan hak pilihnya karena pragmatis. Karena uang, bukan karena sarangnya ya. Karena uang, cuan, gitu ya. Karena cuan.
Ada yang ngasih uang, mau pilih gitu kan. Kalau enggak, ya enggak. Nah, itu yang kategori pertama. Lalu kategori yang kedua ada yang pemilih emosional afektif. Nah, kalau emosional afektif ini adalah pemilih yang mendasarkan pilihannya karena perasaan. Iya mah dulu sanes gitu, dulu saya atau bukan, ini mah cantik atau ganteng. Kalau calegnya ganteng, saya coblos, atau cantik saya coblos. Nah, itu perasaan. Lalu yang ketiga ada pemilih yang rasional kognitif, dan inilah yang disebut dengan pemilih cerdas. Jadi pemilih yang mendasarkan pilihannya karena kadar rasionalitasnya. Tadi rekam jejaknya dia dia kuliti, program-programnya apa, visi misinya apa dipelajari. Karena dalam konteks tertentu saya sering memaknai bahwa pemilu ini sebetulnya adalah musyawarah besar rakyat. Jadi kalau orang sering banyak meragukan bahwa pemilu ini tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam karena dia bukan musyawarah. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya pemilu juga adalah bentuk musyawarah. Apa bentuk musyawarahnya? Pada proses kampanye. Pada proses kampanye itu kan ada dialogis antara si kandidat dengan si calon pemilih. Yang pada saat yang sama ketika terjadi dialog itu kan pasti ada pertautan. Oh, saya harus ada sejumlah pertimbangan kenapa saya harus milih si ini, si itu dan sebagainya. Nah, bagi saya itu adalah salah satu prinsip yang bisa memenuhi unsur daripada musyawarah. Karena kan musyawarah itu tidak hanya pengertiannya tidak hanya ngumpul, ngobrol-ngobrol, membahas sesuatu kan begitu. Yang penting ada dinamika, ada pertautan antara dirinya dengan di luar dirinya atau dengan lawan begitu. Itu saya kira bentuk musyawarah. Nah, terkait dengan bagaimana posisi anak muda, Revina, di statistik kita di pemilih itu anak muda itu di Kota Banjar hampir mendekati 60%, 54 atau 56% lah. Itu jumlah pemilih muda. Pemilih muda itu kategorisasi pemilih yang berusia 17 sampai 40 tahun, usia produktif lah. Nah, bagi saya ini adalah potensi pertama untuk menciptakan gelombang perubahan tadi. Soal bagaimana misalnya membangun yang anti hoax tadi dan sebagainya. Sebetulnya ketika melihat statistik ini anak-anak muda ini yang potensi yang bisa dijadikan untuk mengcounter sejumlah hal lah gitu. Hanya memang catatannya harus diedukasi. Jadi anak-anak muda ini, para pemilih milenial ini harus terus diedukasi, dan termasuk kami salah satu fokus garapan kita juga adalah melakukan edukasi politik gitu ya ke anak-anak muda melalui seminar-seminar di kampus atau di sekolah-sekolah. Sama kita juga pernah melaksanakan kegiatan KPU Sabah Sekolah gitu ya. Jadi ke anak-anak sekolah pemilih usia muda itu kita berikan pendidikan. Nah, tugas pemuda dalam konteks pemilu itu kan ada 3 menurut saya. Ada peran yang bisa dilakukan oleh mereka. Yang pertama sebagai agent of change, agen perubahan. Lalu yang kedua dia sebagai moral force. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai aktor intelektual. Jadi ketiga peran inilah yang sebetulnya harus dimaksimalkan oleh para pemilih muda ini. Dia tinggal bagi perannya mau di mana. Kalau mau sebagai agent of change, artinya dia harus punya kemampuan untuk mentransformasi atau mentransfer pengetahuan, mendoktrin masyarakat ke arah yang lebih baik soal pemaknaan terhadap pemilu, demokrasi dan sebagainya. Atau intinya menjadi agen kan, mengajak. Lalu yang kedua bisa sebagai moral force. Moral force itu adalah menjaga moralitas. Jadi dengan kekuatan kontrol yang ada di anak-anak muda ini harus dijadikan sebagai satu kekuatan untuk memastikan bahwa pemilu ini harus berjalan demokratis, berintegritas. Nah, itu peran mereka, peran anak muda sebagai moral force. Atau yang ketiga, pilihan yang paling memungkinkan juga adalah sebagai aktor intelektual, sebagai pelaku. Apa contoh anak muda terlibat sebagai pelaku dalam pemilu? Misalnya bisa terlibat dalam penyelenggara. Nah, makanya saya ingin mengajak nih ke anak-anak muda untuk dari mulai sekarang harus membuka hati, harus sudah mulai aware terhadap dunia pemilu. Banyak ruang kesempatan. Anda bisa jadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, walaupun sudah lewat ya sebelumnya kemarin. Dan saya kira komposisi PPK kita sekarang juga hampir mayoritas anak-anak muda. Anak-anak muda. Terus atau juga teman-teman bisa terlibat di PPS tingkat desa kelurahan misalnya. Itu juga teman-teman bisa terlibat. Atau nanti pada saat KPPS. Nah, harapan kami KPPS itu nanti di tingkat TPS. Nah, besar harapan kami, saya ingin mengajak melalui kegiatan ini ke teman-teman anak-anak muda, para pemilih pemula terutama, ayo harus sudah mulai aware ya, mulai peduli terhadap pemilu, karena pemilu adalah bagian dari proses pengabdian kita terhadap negara. Saya mengajak teman-teman untuk nanti terlibat sebagai anggota KPPS. Minimal ada pengalaman bagaimana rasanya sebagai penyelenggara. Jadi harapannya KPPS itu jangan yang sepuh-sepuh,
salah satu kemarin fenomena kenapa banyak yang meninggal di 2019 karena memang hampir komposisinya didominasi oleh orang-orang tua yang udah sepuh dari sisi stamina, energi, kan. Betul. Sehingga anak muda harus mulai tampil ke depan. Saya tunggu ya. Oke, itu. Berarti itu aja ya. Dan Kang, sedikit saya pengalaman ya. 2018 tuh saya ikut yang di TPS lingkungan. Oh, KPPS. KPPS lingkungan. Okay. Nah, itu luar biasa sekali ya. Capeknya iya, ngantuknya iya, sampai kita tuh nggak tidur, betul kan ya. Tapi luar biasa, saya merupakan salah satu perempuan yang dulu paling kecil mungkin ya di antara orang tua, di antara yang lainnya. Tapi sedikit bangga gitu, merupakan meskipun di daerah lingkungan, tapi sedikit bangga ikut andil di acara pemilu kayak gitu. Nah mungkin Kang ada teman-teman nih yang baru 17 tahun, baru pertama kali mau nyoblos, pengen ikutan, mungkin belum tahu nih caranya kayak gimana biar ikutan andil di dalamnya sebagai KPPS di lingkungan. Bagaimana mungkin ada apa ya? Ada hal-hal yang harus dipersiapkan ataupun harus gimana gitu kan buat teman-teman yang baru pertama kali gitu. KPPS itu kan nanti pembentukannya itu sekitar bulan Januari 2024. Karena kan pemilunya kan bulan Februari. Jadi saya kira sejak nanti di tahun 2024 di bulan Januari ini teman-teman harus mulai pasang mata, pasang telinga, karena nanti di medsos kami di KPU maupun Bawaslu ada kan PTPS juga di Bawaslu kan, pasti ada pengumuman nanti. Soal apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian apa yang dipersiapkan nanti kita ada pengumuman. Jadi pasang telinga, pasang mata saja. Yang paling penting dari sekarang harus dipersiapkan adalah tekadnya. Nah seperti Teh Vina ini, Teh Vina kan luar biasa sudah. Tadi berarti testimoni beliau. Testimoni pernah sebagai penyelenggara di tingkat KPPS. Ya berarti. Alhamdulillah ya. Mungkin teman-teman nanti ya bisa IG-nya boleh disebutkan Kang? Oh, IG-nya KPU Kota Banjar. Nah, boleh di-tag dulu ya. Nanti mungkin dari tim KPU-nya ada kayak gebiar ya, ada sosialisasi di mana boleh Akang Teteh ataupun teman-temannya mengikuti biar bagaimana sih. Mungkin ada yang cuma ikutan aja ya asal coblos asal pilih mungkin dari tim KPU-nya atau Bawaslu-nya nanti ada disosialisasikan di mana aja ya. Seperti jadi teman-teman ataupun anak-anak muda zaman sekarang yuk ikut andil di acara pemilu sama pilkada. Boleh Kang, dari tadi ya kita membahas tentang pemilu sama pilkada, sebenarnya kapan sih Kang? Jadi tanggalnya udah tentu gak gitu? Udah. Jadi untuk waktu ini sudah ditetapkan ya. Jadi untuk pemilu itu pada tanggal 14 Februari. 14 Februari tahun 2024. Jadi nanti ini kan 14 Februari biasanya perayaan anak muda nih, Valentine. Hari kasih sayang berarti ya. Dari sekarang saya menghimbau. Jadi 14 Februari tahun 2024 ini sudah tidak ada Valentine. Jadi sudah tidak ada lagi hari kasih sayang. Yang ada adalah hari kasih suara. Jadi yang mau ngedet begitu yang ngasih coklat di TPS aja. Sekarang TPS aja yang ngasih coklatnya di hari kasih suara berarti ya. Hari kasih suara tapi bukan hari kasih uang. Kasih uang. Awas ya itu ya. Nanti ditangkap sama Bawaslu kalau hari kasih uang. Nah, itu untuk pemilunya 2024 tanggal 14 Februari. Nah, pilkadanya itu pada tanggal 27 November tahun 2024. Jadi selang kurang lebih 8 atau 7 bulan lah. Iya, itu untuk waktunya. Jadi jangan lupa ya untuk teman-teman kaula muda 14 Februari tahun 2024 kita melaksanakan pemilu. Pemilu itu berarti nanti kita akan memilih 5 lembaga pemilihan. Dari mulai presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, kemudian DPD RI, DPD provinsi, dan DPD kabupaten kota. Berarti yang tanggal 14 ya kan ya. Nah jadi Akang Teteh teman-teman jangan salah pilih lagi sekarang ya. Sekarang kan pemuda itu harus yang cerdas ya. Jadi harus kita tahu dulu nih backgroundnya kayak gimana, udah punya visi misinya kayak gimana. Jangan tergiur sama yang dia kasih ya. Kalau yang dia kasih mah itu di belakangnya, jadi kita harus berpikir cerdas dulu sebelum memilih seperti. Jadi ingat ya tanggal 14 itu kita bukan hanya hari kasih sayang, tapi kita kasih suara. Ya untuk menuju 5 tahun ke depan juga kan seperti itu ya. Jadi berpikirnya harus 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan bukan hanya pas hari itu aja. Jadi bayangkan kalau sekarang kita dikasih 50.000 untuk 5 tahun ke depan, 50.000 dibagi 5 tahun berapa? Itu 0, minus dan itu sangat merendahkan lah. Merendahkan. Jadi sekarang lebih cerdas aja. Boleh nanti kalau udah tahu nih siapa aja boleh di-searching dulu ya. Sekarang di Google juga banyak nih. Searching aja Kang Daryl pasti ada ketua KPU. Pasti udah banyak nih kita searching dulu backgroundnya kayak gimana. Untuk mungkin dari
pendidikannya kayak gimana kan kita jadi tahu ya Kang ya. Betul. Background pendidikannya, background dari keluarganya ataupun background dari organisasinya. Biasanya banyak yang maju tuh anak muda seperti itu ya. Nah, untuk mengadakan pemilu sama pilkada nih, ada nggak sih ketakutan atau kendala yang dihadapi dari Bawaslu sama KPU untuk yang periode sekarang? Ada? Kalau dari Bawaslu begini, ya seorang nelayan itu, dia itu bukan nelayan yang ulung, bukan pelaut ulung. Ketika pelaut itu tidak pernah dihantam oleh badai maupun gelombang gitu Pak. Dalam hal ini, ya terutama kami sebagai anggota Bawaslu, dan saya kebetulan profesi saya advokat. Kalau permasalahan misalkan ada tekanan, itu saya sudah biasa. Jadi begini, ketika kita itu berada di jalan yang lurus itu bahwa kami itu selalu mengawal regulasi gitu kan. Kita jangan takut oleh siapapun. Dan ini kami itu udah melaksanakan hal ini di tahun 2012. Ketika tekanan itu datang dari sana sini gitu kan, supaya misalkan ini adalah suatu pelanggaran menurut kami, itu turunlah gitu kan tekanan, dan kami itu terus berjalan di regulasi. Dan ternyata setelah itu kita tetapkan sebuah pelanggaran, itu mereka juga tidak berbuat apa-apa. Sama halnya ketika misalkan ketika tahun 2008 kami juga itu sampai ada putusan dari pengadilan menetapkan bahwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan di tahun 2014 juga itu seperti itu. Namun sekarang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, divisi pengawasan itu sudah berbeda, gitu kan. Kalau yang dulu itu menanti seolah-olah terjadi pelanggaran, untuk yang sekarang itu kita itu justru melakukan apa? Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran maupun sengketa proses. Jadi di sini kami itu melakukan pencegahan itu dalam berbagai macam cara dan berbagai macam bentuk. Makanya kami mendorong kepada generasi muda supaya terlibat secara langsung. Bahkan kami itu mengajak Kang Dani bukan hanya di TPS, karena kami di Bawaslu juga udah mau habis nih. Agustus itu udah habis gitu. Anggota Bawaslu Kota Banjar itu. Makanya ini ke teman-teman generasi muda, terutama dari Moka, kesempatan. Mangga, ini kesempatan gitu kan untuk 5 tahun ke depan gitu kan. Dan KPU juga di bulan Desember habis juga. Habis gitu juga, berarti pergantian pemain juga. Iya. Ini kami ini adalah generasi kolonial kalau kami itu udah bukan Molina. Kalau Kang Daniel itu saya tidak tahu ini masuk milenial. Masih milenial berarti. Jadi kan kenapa saya mendorong seperti itu di kami juga gitu kan, mendorong partisipasi masyarakat itu ada pojok pengawasan di sana. Jadi adik-adik misalkan dari Moka, saya pengen mengenal nih pengawasan itu seperti apa gitu kan. Saya itu pengen membantu lah gitu kan. Silakan datang ke Bawaslu. Di sana ada pojok pengawasan. Di sini juga ada jari awasi gitu kan. Terus itu kan bentuknya itu kita itu seperti ke IG. Jadi kita masuk, jadi kita itu mencari informasi gimana sih caranya untuk mengawasi gitu kan. Dan ada sigap lapor. Jadi ketika terjadi suatu pelanggaran, kita itu jadi cukup nanti secara online kita itu melakukan pelaporan, gitu kan. Walaupun pada titik akhirnya itu harus dilengkapi datang juga ke Bawaslu, gitu kan. Jadi kami ini sangat berterima kasih karena kami adalah Kodim Partisipasi Masyarakat, di mana kami itu harus mendorong kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi. Kalau masyarakat itu sudah sadar untuk ikut mengawasi, minimal para calon ini akan melakukan pelanggaran itu, mereka itu berpikir 2 kali. Masyarakatnya sudah sadar. Akan takut gitu ya? Akan takut, dia itu. Saya takut dilaporkan nih. Dan ancamannya pun ini tidak main-main. Seperti tadi, misalkan ada money politik. Kata ketua KPU 50.000 gitu. Di dalam
pemilihan. Jadi gini, ada pemilu, ada pemilihan. Kalau pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon parlemen di sini gitu kan, presiden dan wakil presiden. Kalau pemilihan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah di sini. Bukan seperti di Undang-Undang Nomor 7. Di sini berbicaranya pelaksana, petugas gitu kan, yang kenanya itu. Di sini setiap orang, dan sanksinya pun ini sangat berat. Jadi sanksi untuk penerima diberikan sanksi yang sama dengan yang memberi. Misalkan sekarang masyarakat tidak tahu, dikasih. Ketika ketangkep, itu masyarakatnya pun dua-duanya dihukum. Jadi saya ini berterima kasih padamu, Kak. Dan saya bisa sekalian sosialisasi langsung. Ya. Semangat. Baik, Teh Pina, kalau soal tantangan, jangankan pemilu hidup kan pasti penuh tantangan. Ya. Tiap hari ada tantangan. Segala sesuatu pasti ada tantangan ya, apapun ya. Berkaitan dengan tantangan dalam pemilu itu kan saya kira banyak. Kalau di kategorisasi itu ada tantangan yang bersifat teknis, ada yang non teknis. Kalau yang teknis saya kira banyak, nanti kami juga menjumpai banyak hal soal beberapa kendala, contoh misalnya terutama di partisipasi sebetulnya masyarakat, kesadaran masyarakat yang harus betul-betul dibangun. Nah, ini salah satu tantangan kita juga ke depan secara teknis, karena kunci penting pemilu kan sebetulnya partisipasi. Lalu yang non teknis ini yang sebetulnya perlu dibangun common interest lah, kepentingan bersama kita sebagai warga negara harus berkolaborasi begitu ya untuk mengentaskan satu tantangan besar kita. Dari tantangan besar yang saya maksud itu adalah kan dalam konteks demokrasi itu ada yang sering saya sebut dengan kejahatan demokrasi. Dan itu dua. Pertama adalah money politik, yang kedua adalah hoax. Yang kaitannya dengan tema kita malam hari ini kan. Jadi money politik ini kejahatan demokrasi yang betul-betul kita harus punya punya komitmen bersama lah untuk menghancur leburkan gitu. Bahkan dari mulai sekarang kami kemarin melalui KPU Sabah Sekolah itu menggelorakan ya ajakan kepada teman-teman pemilih pemula untuk mari kita nyatakan perang terhadap money politik di 2024. Kalau nanti kita menemukan ada yang melakukan praktek-praktek money politik, laporkan ke Bawaslu. Ini akan agar ada efek jerah nantinya. Kalau mereka dihukum begitu ya, ada efek jerah, sehingga harapannya ke depan money politik di Kota Banjar ini bisa zero, bisa nol. Dan kami sebetulnya secara saintifik itu pernah melakukan 2 kali penelitian. Tahun 2015 kita mencoba melakukan penelitian kolaborasi dengan STSIP ya. Di 2015 itu ada salah satu kesimpulan di hasil penelitian kita, ada kurang lebih angka 7,70% masyarakat kita ini masih permisif dengan money politik. Nah, kemarin tahun 2021 kita melakukan penelitian, ternyata ada penurunan angka kita baru 0,4 sekian persen lah. Jadi ada penurunan dari 0,7 itu. Mudah-mudahan sih ini menjadi sinyalemen bagus ya. Lalu yang kedua adalah soal hoax. Jelas terang ini juga harus menjadi catatan kita bersama agar bagaimana pelajaran kita di 2019 kemarin, pemilu yang penuh dengan hoax, nah di 2024 harus bersih dari hoax. Akang, sebelumnya saya tuh pengen ngobrol banyak nih mengenai tema kali ini kan lebih seru gitu ya, peran pemuda yang cerdas tak termakan hoax, tapi mengingat waktu gitu ya. Jadi nanti boleh ya saya mungkin bertanya, boleh kita ngobrol lagi di lain waktu untuk mengobrolkan kali ini lebih lebar lagi. Mungkin di acara yang di luar juga ya, seperti itu. Dan mungkin untuk kesimpulan kali ini mengajak teman-teman pemuda ya untuk lebih kritis, lebih cerdas dalam mengadakan atau dalam memilih pemilu dan pilkada 2024. Jangan termakan sama uang 50.000 dan jangan termakan sama hoax yang ada. Jadi kita harus memikirkan masa depan di 5 tahun. Mungkin dari Akang Daniel ada yang harus disampaikan, boleh. Baik, terima kasih. Pertama tentu atas nama pribadi dan lembaga kami KPU Kota Banjar mengaturkan banyak terima kasih, terutama kepada Teteh Akang Moka ya, Paguyuban Mojang Jasa Kota Banjar yang sudah mengundang kami, dan betul tadi sama Kang Jena menyampaikan bahwa ini juga kesempatan luar biasa bagi kami untuk melakukan sejumlah amplifikasi, sejumlah informasi ya terkait dengan pemilu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sifatnya ajakan, jadi kembali saya ingin mengajak teman-teman milenial, kaum muda untuk ayo berpartisipasi dalam pemilu nanti di tahun 2024 dan pilkada tahun 2024 dengan 3 peran tadi yang saya sampaikan, baik sebagai agent of change maupun moral force maupun lebih bagus di aktor intelektual. Dan yang ketiga, kembali saya ingin mengingatkan di sesi terakhir ini
Jangan lupa 14 Februari tahun 2024 datang ke TPS dan gunakan hak pilih sebaik-baiknya. Paling terakhir, mohon maaf, nanti tanggal 12 Februari sampai April nanti kita ada pencocokan dan penelitian. Jadi nanti ada petugas KPU yang akan datang ke rumah masing-masing untuk mengecek keterdaftaran di DPT. Jadi mohon nanti kerjasamanya dari warga masyarakat, terutama para kaum milenial, agar terdaftar di DPT sehingga nanti ketika ada petugas kami di lapangan agar bisa memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Terima kasih. Mulai dari Kang Zainal. Saya ucapkan terima kasih juga dari Bawaslu, di mana kami juga bisa memanfaatkan momen yang diberikan dalam bincang-bincang kali ini. Dari saya, bahwa lahirnya pemimpin yang baik itu diawali dengan proses demokrasi yang baik, di mana proses demokrasi tersebut adalah proses demokrasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu kami mengajak kepada generasi muda untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya pemilu, sehingga 5 tahun ke depan atau nanti pada tahun 2024 bisa melahirkan seorang pemimpin yang baik untuk 5 tahun ke depan. Mungkin itu harapan dari saya. Boleh, teman dari lembaga Bawaslu. Boleh. Sebelumnya terima kasih atas nama pribadi, terima kasih kepada Kang Zainal sama Kang Daniel udah berpartisipasi, udah datang nih malam minggu ya kita berbincang-bincang. Terima kasih juga kepada BKKP yang sudah memfasilitasi kita untuk bisa berbincang-bincang mengenai BACEO edisi ke-6 ini. Terima kasih juga kepada Asep Studio dan Asep Makeup Studio yang sudah make-up saya malam hari ini, Kang. Yang ketiga yaitu dari Kepoint Studio. Yang selanjutnya dari Porto Studio 92, dan yang terakhir media partner yaitu Alas Kayu. Dan jangan lupa juga nanti kita akan ditayangkan di YouTube-nya Kepoint ID yang mungkin nanti bisa dicek ya di IG-nya di Mocha Banjar, dan di sana juga nanti ada di iklan kita ada sekarang itu bulan Februari yang mengenai HUT ulang tahun Kota Banjar. Saya atas nama MC pada malam hari ini terima kasih banyak Akang Zainal sama Kang Dani yang udah berpartisipasi dan teman-teman juga yang sudah nonton pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.